wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haidar Al-Mustafa. Saya Naila Yutinan. Saya Jenny Dwi Pratiwi. Saya Era Ferida. Saya Sifar Kalita Cahyani. Saya Alvin Rizky Ardiansyah dari kelas 11 TKRB. Di sini kita akan membuat video tune-up engine atau perawatan berkala pada mobil R3. Yang pertama, memasang seat cover. Memasang fender cover bagian kanan. Selanjutnya memasang fender cover sebelah kiri. Begini. Ya, orang apa? Selanjutnya memasang steering wheel cover. Selanjutnya, memasang front cover. Selanjutnya kita siapkan alat dan bahan. Di sini sudah ada alat kerja, di dalam toolbox sudah lengkap. Kemudian ada alat ukur yaitu seperti baterai tester. Dan kemudian kita menggunakan bahan 1 unit mobil R3. Dan kemudian bahannya ada macun. Mengecek kualitas oli. Oli sedikit hitam dan perlu diganti. Mengecek kuantitas oli. Dilap dulu, lalu dimasukkan lagi. Oli berada di antara low dan full, masih sesuai dengan spesifikasinya. Namun kualitas olinya sudah berwarna hitam, sebaiknya diganti dengan yang baru. Mengecek kualitas air radiator. Air radiator masih baik, bersih, sesuai spesifikasi. Mengecek kuantitas air radiator. Air radiator berada di bawah garis full. Sebaiknya dilakukan pengisian sampai berada di garis full. Kemudian mengukur tegangan baterai. Kita negatif, kita pasang dulu negatifnya. Kemudian positif. Lalu kita lihat. Oke ya. Baterai tester. Kita pertama-tama baterai tester ya, kita mengukur tegangan. Oke. Jenisnya kita samakan dengan kode yang ada di baterai. Oke, udah sama. Kemudian kita tunggu hasilnya. Hasilnya tegangan baterai 12,45 volt, masih sesuai dengan spesifikasi. Langkah selanjutnya kita cek filter udara. Di sini filter udara nampak kotor. Selanjutnya kita bersihkan terlebih dahulu. Ya. Bersihkan filter udara menggunakan kompresor. Selanjutnya, lakukan pengukuran pada ban depan sebelah kiri. Hasilnya yaitu 34. Selanjutnya mengecek tekanan ban belakang sebelah kanan. Hasilnya 38 PSI atau bar. Selanjutnya mengecek tekanan ban bagian belakang sebelah kiri. Hasilnya 37 PSI atau bar. Sedangkan spesifikasinya 30 sampai 40 PSI. Setelah melakukan pengukuran
pengukuran tekanan ban depan dan ban belakang. Karena tekanan ban masing-masing tekanannya berbeda, jadi harus dilakukan pengisian agar tekanan bannya sama. Kemudian alat dan bahannya ada yang ada di dalam toolbox dan hidrometer, baterai tester, lalu baterai untuk pengecekan visual, dan ada multitester, kemudian radiator kap, dan ada gas analyzer. Selanjutnya kita mengecek visual pada baterai ini. Adakah cembung atau tidak di dalam casing baterai? Ternyata tidak ada kecembungan. Kemudian pada case tidak ada keretakan pada case. Kemudian pada terminal plus dan juga negatif ada korosi atau tidak? Tidak ada korosi. Kemudian kita cek pada fan blue. Fan blue tidak tersumbat. Tidak tersumbat. Tidak tersumbat. Tidak tersumbat. Kayaknya tercabut. Tidak tersumbat. Dan yang terakhir tidak tersumbat. Kemudian kita cek warna pada tanda ini. Tanda ini menunjukkan warna putih yang menandakan air hidrolit perlu ditambahkan. Berat jenis pada sel baterai, mulai dari tengah ke pinggir ya. Kita gunakan alat yang bernama hidrometer. Pandangan pertama sih Pak. Semua sel ini menunjukkan di warna merah, tandanya kita perlu menambah cairan hidrolit pada baterai tersebut. Kemudian kita tutup kembali, mulai dari tengah. Dan kemudian bahannya ada 1 unit mobil R3. Ini saya akan mengecek tes kebocoran pada sistem pendingin. Yang pertama, lepas tutup radiator, lalu pasang pada tutup radiatornya, lalu dipompa sampai dengan angka di atas 10. Jika sudah, cek. Jika jarum turun ke bawah angka 10 berarti sistem pendingin bocor. Tetapi ini tidak, maka sistem pendingin tidak ada kebocoran, yaitu dalam keadaan baik. Selanjutnya saya akan mengecek kandungan gas buang pada mobil R3 menggunakan gas analyzer. Yang pertama, masukkan ini ke lubang knalpot. Lalu langkah selanjutnya ini
memencet angka yang biru, hijau, dan biru. Lalu setelah itu ditunggu kurang lebih 4 menit. Jika setelah menunggu kurang lebih 4 menit, maka hasilnya dicetak. Yaitu pencet ini ring 3 kali. Di sini saya akan mengecek pada minyak rem mobil R3. Di sini dilihat dibuka, oli masih dalam keadaan baik, jernih, dan untuk kuantitasnya masih di atas garis, maka oli sebaiknya tidak usah ditambahkan lagi dan tidak perlu diganti. Sekian video dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.